itu ada namanya sheet flow diagrams gitu ya. Jadi diagramnya tuh ya bikin diagram alir inilah, lebih ke neraca massa sebenarnya gitu. Cuman aja aliran air limbah domestik itu bermuara. Ini juga ada nanti saya punya contoh laporannya gitu ya, data studi kasus di Balikpapan gitu ya. Dan ternyata datanya menarik menunjuk bahwa 90% itu limbahnya tuh nggak tahu pergi kemana gitu ya. Jadi mereka dikelola secara tidak sah. Walaupun sudah ada kayaknya yang dilayani Saptiken gitu, tapi 90% lebih itu maksudnya ke jaringan yang tidak safe. Tidak dengan berasa mereka. Terus yang kedua adalah tadi setelah kita bisa menjawab masalahnya apa, gitu ya, memahami tiap apa namanya segmen ini, gitu ya, itu masuk ke scoping dan juga data collection. Jadi ketika kita kalau yang tadi itu masih konseptual luas ya teman-teman. Dan kita mulai kasih batasan, kasih pagar. Biar apa? Biar kita tahu batasan mana yang mau kita selesaikan, batasan mana yang nggak akan dibereskan sekarang, gitu. Itu baik itu nanti akan menjadi pengembangan selanjutnya, gitu. Bukan apa namanya ranah untuk diperbaiki saat ini, gitu. Jadi ini scoping ini kayak kita membuat pagar, kita lihat batasannya sampai mana. Karena terlalu banyak mengoleksi data juga, bukan yang ya, teman-teman capek banget gitu. Dan mengumpulkan data itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh human resource gitu kan, butuh duit. Nah, jangan sampai akhirnya semuanya itu buang sia-sia gitu. Enggak sia-sia juga sih, tapi kayak misalnya jadi pengurusan gitu. Karena masih ada tahapan di depannya yang membutuhkan biaya. Gitu. Dia emang semuanya ujung-ujungnya duit gitu ya teman-teman. Makanya harus dibikin scope-nya. Nah, yang ini kan apa namanya setelah kita pre-consulting, advocacy phase gitu kan, kita akan meningkatkan koordinasi gitu ya dengan apa namanya menetapkan batasan gitu ya komunikasi dengan key actors-nya. Siapa aja tadi yang bakal berpengaruh di sini. Aktor utamanya. Terus kemudian scoping dan juga mengumpulkan data gitu ya, memberi ruang lingkup dan juga mengumpulkan data. Nah, kita akan harus melibatkan apa namanya staff gitu, tim yang apa namanya yang bertanggung jawab mewakili tiap apa namanya tiap entitas yang akan berpengaruh gitu ya, mengaruhi apa namanya proyek ini, bukan proyek sih apa namanya ya journey inilah ya menuju entitas yang lebih. Kemudian level ya antara data-data yang ada gitu ya dan juga kumpulan ini structure exhaustive data dan basic information collection. Dimulai bentuk data dari yang diberikan tadi gitu ya, data apa aja yang data sekunder apa aja yang bisa kita peroleh gitu dan kira-kira data primer apa yang bisa kita nantinya ambil gitu dari mereka juga melalui wawancara, melalui question. Lalu kita akan mengalokasikan budget dan juga SDM-nya yang dibutuhkan. Bukan aja sih permasalahan dan juga ruang lingkup fisik yang akan kita bahas di sini gitu ya. Ada beberapa tools gitu ya yang bisa membantu untuk pengumpulan dari data tersebut. Nah, ini bisa menggunakan Urban Sanitation Status Index gitu kan dan juga menggunakan metode untuk menentukan kuantitas dan juga kualitas dari lumpur tinjanya. Nah, ini data yang diperolehnya gitu ya. Jadi kita melihat apa namanya di suatu kota gitu ya. Ini contohnya ini datanya udah olah ya. Ini ada angkanya masing-masing gitu ya. Yang biru itu menunjukkan misalnya, oh yang ini udah bagus nih transportasinya gitu ya. Dan juga pengosongannya, maksudnya transportasi dari si lumpur tinjanya gitu ya, udah bisa kita petakan, mereka terlayani dengan baik. Istilahnya mah kalau misalnya ini mah terlayani oleh yang misalnya pemerintah, lembaga-lembaga swasta lain yang kita udah tahu mereka ini cukup bertanggung jawab gitu ya terkait dengan proses pengumpulan dan juga pengosongan tangki septik misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya yang biru ini kayak gimana ini baru gitu ya
biru hijau ini baru sekitar 40%, ini kurang 0, apa namanya, 0 hingga 35%. Nah, ini jadi bisa teman-teman. Kalau misalnya kita udah dapat data ini, terus ada yang nggak punya data sama sekali gitu ya. Kalau kita lihat data ini, jadi kita bisa mulai buat nih gitu ya. Daerah-daerah mana yang akan jadi daerah prioritasnya gitu. Misalnya, oh kita akan mulai dulu dengan daerah yang merah karena kita udah tahu kondisinya di sana. Daerah ini cukup gawat gitu ya karena belum punya sama sekali ya belum dilayani oleh tadi belum punya sanitasi yang aman. Kenapa yang dari sini? Karena dari sini ya, yang belum ada data berarti fokusnya bukan ke langsung apa namanya pencahayanya, tapi kita harus fokus pada pengambilan datanya terlebih dahulu kayak gitu. Jadi beda-beda. Ini misalnya kita akan mulai dari yang merah, kemudian nanti di tahun berapa kita masuk ke yang kuning gitu ya, ke yang ke yang hijau, bagaimana integrasikan semua ini dalam satu sistem yang terpadu. Ya. Terus, dan juga ini toolbox gitu ya, aplikasi-aplikasi yang sebenarnya yang free ya, teman bisa dipakai di search di internet, tahu saya. Ya, tapi ini masih beta. Nah, ini bisa untuk menghitung gitu ya, bagaimana kualitas dan juga kuantitas dari fecal sludge-nya. Kayak gitu. Ini yang warna-warni ini adalah sanitation status index. Lihat, pasti kita bikin data sendiri ya, tapi kalau misalnya yang dari data available yang bisa menggambarkan kondisi ini gitu ya, maka bisa kita terus barulah kemudian misalnya tadi scopingnya udah selesai gitu ya, data collectionnya udah selesai. Jadi kita juga pertimbangkan kenapa nih gitu ya situasi-situasi seperti ini bisa terjadi. Nah, ini ada beberapa tools gitu ya untuk melihat identifikasi gitu ya kenapa tadi misalnya daerah ini merah, daerah ini kuning, daerah ini hijau, kemudian daerah ini biru. Nah, caranya misalnya adalah stakeholder analysis. Gitu. Jadi stakeholder itu adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap apa namanya ya berlangsungan misalnya sanitasi gitu ya di suatu ruang lingkup atau di suatu daerah yang akan kita yang akan jadi daerah studi kita atau daerah permasalahan kita gitu ya. Nah, ternyata semua stakeholder bukan semua stakeholder penting sih. Mereka itu punya level masing-masing tiap stakeholdernya. Jadi yang akan memilih, ada interestnya harus kita apa namanya harus kita dengarkan, gitu ya, harus kita pertimbangkan, gitu ya, misalnya masyarakat, gitu ya. Tapi mereka biasanya nggak punya influence yang besar, gitu, terhadap keseluruhan sistem. Contohnya gimana? Gitu. Misalnya punya influence besar itu apa? Kayak misalnya uh, pemerintahnya, gitu. Itu misalnya uh, legislatif yang senior, gitu kan. Dengan mereka dengan mereka punya otoritas di sana, gitu ya, mereka punya ya, kendali lah di sana gitu ya. Mereka pastinya akan aturan-aturan yang pro gitu ya, itu yang mendukung dari pengembangan apa namanya pengolahan air limbah ini. Nah, stakeholder analisis yang tadi ya, jadi nanti akan ditentukan gitu ya. Saya masyarakat di sini gitu ya. Terus misalnya anggota DPR di sini. Terus saya siapa lagi nih yang apa namanya uh, bentar ya. Kan ya kalau misalnya dia pasti influence itu dia bisa menentukan gitu ya, menentukan nanti langkah ke depannya seperti apa gitu, baik dari peraturan, baik dari penganggaran dan lain-lain. Dia harus bisa respond dan lain-lain. Saya masyarakat itu seperti apa, misalnya LSM di daerah tertentu dia posisinya ada di mana, misalnya bahkan sampai kepolisian kah, dan yang berpengaruh juga adalah kerja yang saya ya pekerja senang tinjak gitu, ngerti nggak sih? Jadi kalau misalnya mereka mereka melihat, mereka selalu melihat dengan peraturan yang ada. Padahal ini stakeholder yang penting gitu ya. Keterlibatan mereka dalam proses transportasi dan juga pengosongan
proses safety tank itu akan sangat berpengaruh pada sistem yang dibangun, gitu kan. Contohnya gimana ya? Kemudian ini adalah Safety Service Delivery Assessment. Nah, ini harus apa namanya? Jadi penilaian ya, penilaian dari tersebut apakah mereka sudah masuk ke dalam tahapan good, developing gitu ya, ataupun poor. Dilihat dari apa aja ini faktornya gitu kan. Policy gitu terkait dengan WC dan juga plumbingnya, sambungan rumah, transportasi, treatment dan lain-lain gitu. Nah ini tuh akan dinilai satu-satu, ada pembobotannya gitu ya, basis datanya bisa dari wawancara, bisa dari kuesioner dan lain-lain gitu ya, dinilai satu-satu. Nah overall-nya kan dirata-ratain gitu ya, ternyata semuanya masih rendah sekali. Gitu. Nah ini barulah nanti kita juga bisa menentukan ya dari data ini gitu kira-kira mana harus mulai dari yang mana dulu. Kalau kita mulai dari yang udah bagus gitu ya, apa namanya kita enhance lagi kayak gimana gitu atau misalnya yang masih kuning gitu gimana caranya biar jadi hijau gitu, yang merah gimana caranya biar jadi kuning. Kayak gitu. Jadi pengembangannya ada satu. Kemudian yang terakhir adalah untuk dengan data ini gitu ya, yang menjawab pertanyaan why the situation is like this gitu ya. Kita lakukan analisis institusi dan juga analisis analisis politik ekonomi ya. Institusi gitu ya, kelembagaan apa aja yang terlibat secara formal dan juga informal. Formal ya berarti biasanya dari government-nya gitu ya, lembaga-lembaga yang memiliki badan hukum gitu ya. Nah, informal ini ya tadi misalnya ya orang yang kerjanya itu di sekitar apa namanya kaitannya dengan pelayanan tinja dan lain-lain gitu ya, tapi tidak terdaftar secara legal, tidak punya badan hukum gitu ya yang dapat di pemerintah. Nah ini nanti mereka akan provide insentif gitu ya untuk stakeholder gitu ya, siapa aja, bisa bisa individu, bisa kelompok, ataupun misalnya agensi. Terus kemudian ini stakeholder ini dia akan memberikan pengaruh, gitu ya, baik secara formal maupun informal. Gitu ya. Bagaimana misalnya kita akhirnya, saya dari sini ya, saya dari kecamatan, gitu ya, udah tahu nih bakal ada program apa dari pemerintah dan lain-lain. Masih tahu ke uh, kepala desanya. Nah, kepala desa ini program penting juga, gitu ya. Nanti misalnya masyarakat untuk akhirnya mau misalnya mendukung program tersebut dan lain-lain gitu ya. Nah, ini dari perilaku, preference dan juga rating. Jadi bagaimana perilaku masyarakat terhadap apa namanya terhadap ya kegiatan sanitasi gitu ya. Terus preferensi mereka seperti apa gitu. Kira-kira apa aja yang menjadi prioritas. Ya balik lagi tadi isu-isu yang yang masyarakat yang termarginalkan gitu ya, terus perempuan, terus kemudian masyarakat apa namanya yang disabilitas gitu. Itu kadang tuh jadi apa namanya iya kelompok grade yang jarang didengarkan gitu ya aspirasinya gitu. Padahal ya ini juga perlu dilibatkan ya, mereka ini perlu dilibatkan dalam proses apa namanya untuk menganalisis bagaimana kondisi sanitasi yang misalnya kurang baik sekarang itu bisa jadi lebih baik gitu. Pendapat mereka, aspirasi mereka, kebutuhan mereka juga perlu dilibatkan. Jadi gimana cara kita memperoleh data-data tadi? Bisa dengan survei rumah tangga gitu ya, ataupun dengan sekarang udah banyak banget apa namanya um, tools ya, misalnya dengan Google apa namanya, bukan, ya pakai Google Survey, pakai gitu ya banyak teman-teman bisa bisa dimanfaatkan digital form survey mau online mau offline gitu ya, ataupun bisa kita misalnya peroleh data gitu ya nanti di apa namanya data yang udah ditabulasi yang udah diolah gitu ya kita buat adalah melihat ya tadi ya ini sebarannya ada di mana aja data geospasial. Nanti kita bisa bikin GIS presentation-nya gitu kan. Terus kemudian apa namanya misalnya kita minta
mahasiswa atau mungkin pelajar gitu kan mengisi gitu kan. Nah ini tuh mereka juga bisa jadi suatu apa namanya responden yang terlalu mahal sebenarnya. Kalau misalnya masyarakat beda lagi gitu. Kalau misalnya masyarakat kadang harus ada insentifnya gitu. Tiap kita mau wawancara, tiap kita minta waktu mereka gitu. Kenapa? Karena ya apa namanya ketika misalnya kita minta bapak ibu gitu ya, saya mau wawancara untuk 2 jam berapa jam gitu ya. Bisa jadi jam kerja mereka itu berkurang ya. Misalnya dalam 2 jam bisa mereka memperoleh uang 50.000 gitu. Jadi oleh uang itu hilang gitu. Makanya kita harus ngasih insentif tiap kali misalnya kita melakukan wawancara atau FGD atau hal-hal lain gitu ya yang kaitannya langsung dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya uh, pelajar itu biasanya lebih murah ya. Bisa kita titipkan lewat sekolah dan lain-lain. Terus apa namanya perlu juga adanya koordinator survei yang memiliki pengalaman gitu ya, supaya tahu uh, pengambilan data seperti apa yang nantinya itu bisa menjadi data yang reliable. Oke, ini sebenarnya ya. Setelah kita punya datanya, setelah diolah juga, gitu ya, menampilkan gitu ya data ini supaya bisa mendukung advokasi kita. Gitu. Nantinya setelah kita punya data-data awal ini, belum siapa stakeholder gitu ya. Kalau misalnya data kita terlalu rumit, gitu ya, bentuknya Excel lah, bentuknya apa gitu ya, bentuknya tabel dengan banyak angka, itu nggak akan make sense di orang-orang gitu. Jadi harus disajikan dalam bentuk yang apa namanya sederhana gitu. Sehingga ketika kita menjelaskan dan mereka melihat uh, misalnya grafik misalnya bar chart ini menggambarkan apa kayak gitu. Terus itu bisa apa namanya ya tadi ya ini clear and simple ini tuh harus dianggap cocok gitu ya dengan diet yang mereka itu nggak teknis gitu. Karena kalau misalnya kita lihat data ke orang teknis gitu ya, gampangnya dia ngerti oh ya ini kayak gini 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 gitu. Tapi misalnya orang dari masyarakat luas gitu ya, DPR gitu ya, juga ngerti gitu ya, dikasih data yang agak rumit gitu. Terutama kalau misalnya tadi nyambungnya ke istilah teknikan gitu. Dia harus buat inklusif mungkin datanya. Masyarakat manapun secara sekilas gitu ya, melihat data yang kita sajikan gitu bisa paham maksudnya. Dijelaskan melalui tulis. Yang identify what's wrong, gitu. Jadi harus spesifik gitu ya. Udah ada datanya, nah data itu bisa mengadres yang menceritakan gitu ya problem utamanya apa gitu dan pesan utamanya itu apa gitu. Jangan sampai udah ada datanya banyak gitu ya. Makanya mereka bacanya nggak ngerti apa yang harus saya simpulkan dari data ini. Terus kamu mau berharap apa gitu dengan saya melihat data-data ini. Harus selain dia terlihat people gitu ya, dia juga harus bisa langsung menyatakan kesalahan yang bisa dilihat ya dari data-data tersebut. Kemudian juga bisa uh, ya ini plus-plusnya ya, bisa menceritakan gitu ya, apa namanya perilaku dan juga motivasi gitu ya melakukan suatu uh, hal tertentu. Ini di review needs and priorities. Jadi kayak misalnya kita udah tahu nih tadi kita ngomong stakeholder gitu. Kita mau cerita misalnya ke orang evaluate gitu ya bahwa masyarakat di daerah sini itu membutuhkan ini loh Pak, Bu. Nah, itu bisa digambarkan juga gitu. Yang susah tuh kalau misalnya udah masuk ke data kualitatif gitu ya. Tapi kita harus bisa menyajikan itu supaya itu tuh ngena di mereka. Oh iya, gitu. Harus apa namanya ada yang belum apa namanya ada yang ada yang belum menerima misalnya layanan sanitasi yang mudah, gitu. Akses sanitasi yang mudah loh di wilayah mana. Dan ini menjadi penting dan apa namanya harus ada orang yang menyelesaikan ini. Dan ini juga ternyata masuk dari fungsinya saya, gitu. Saya tugasnya saya untuk mengobrolkan hal ini. Gitu. Dan harus apa namanya spesifik gitu ya, sebenarnya spesifik untuk para decision maker gitu ya. Misalnya orang-orang yang bergerak politik, administratif, sama teknik. Gitu.
mungkin akan beda-beda datanya yang disajikan untuk masing-masing stakeholder ini. Tapi yang pasti harus bisa bunyi gitu ya, misalnya orang politik yang kita butuh ini dari saya, dari Bapak. Orang administratif ini, gitu. Orang bisnis apa. Tapi adalah menggunakan materi yang tinggi gitu ya. Gunakan media, baik media maupun komunikasi gitu ya, media komunikasi yang profesional. Ya. Misalnya kita tahu gitu orang teknik ini nggak bisa nih diajak ngobrol ke orang misalnya politik atau apa, malah nyambung gitu. Karena jadi kita orang tekniknya kurang tahu soft skill komunikasinya dan lain-lain. Jika perlu orang sosial atau orang yang emang punya bahasa yang sama dengan target audiens kita, ayolah gitu. Karena itu akan mempermudah gitu, mempermudah jalannya kita dalam mengakumulasi data-data gitu ya, dan juga bukti-bukti yang udah kita kumpulkan gitu. Kita capek-capek ngumpulin survei, apa namanya, data survei, ngolah data gitu kan, terus juga apa namanya, memvisualisasi data, menyajikan data sebagus-bagusnya. Tapi komunikasinya nggak gol-gol gitu. Ya, daripada buang waktu di sana, waktu yang buang, kita mending hire orang yang emang bisa juga gitu berkomunikasi dengan bahasa yang sama dengan tadi target audiens kita. Ya kita mau ngobrol ke masyarakat soal apa-apa gitu. Kalau misalnya orang teknik gitu ya, ngomongnya langsung gitu. Bahasanya agak akademis, satu-satu sih gitu, tapi nggak kena gitu ke masyarakat ya. Apa namanya? Tujuan yang kita capainya. Jadi terakhir gitu ya, sebenarnya gitu ya, harus mempertimbangkan bahwa ternyata dalam apa namanya, penyediaan jasa sanitasi itu tuh banyak banget dimensi yang harus dipertimbangkan ya. Nggak cuma tekniknya aja gitu, tapi juga dimensi-dimensi lain dan terutama lebih banyak sosialnya. Terus pada akhirnya gitu ya, yang menggunakan namanya fasilitas sanitasi yang dibangun itu adalah masyarakat lagi. Dan dibutuhkan adanya metode pengumpulan data gitu ya, yang namanya yang mix. Jadi cuma data kuantitatif, data kualitatif juga butuh, butuh, kan? Misalnya mungkin juga butuh, tergantung data apa yang pengen kita ambil gitu ya, dan nanti metodenya kita sesuaikan untuk mencapai untuk memperoleh data tersebut. Kemudian perlunya ada pelibatan stakeholder dalam proses pengumpulan data. Jadi mungkin kalau misalnya kita pengen tahu gitu ya pandangan namanya tadi pandangan orang pemerintah seperti apa gitu ya. Kita libatkan mereka dalam pengumpulan datanya. Kita pengen tahu gitu ya orang yang di legislatif seperti apa gitu. Kita libatkan mereka. Dan kemudian ini trade off antara data yang udah lama gitu ya dan juga data-data awal gitu ya. Pengumpulannya seperti apa. Dan juga terakhir adalah pastikan budget juga namanya human research SDM yang akan terlibat di dalam. Kayak gitu untuk bagian dari data dan evidence. Ini nanti saya share juga di apa namanya